Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada sore hari ini bersama-sama kita berkumpul di Majlis Ta'lim Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan kita melaksanakan maulid, perayaan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, majlis maulid ini adalah majlis maulid akhir Khamis, hari Kamis terakhir di bulan Rabiul Awal, dan ini dilaksanakan dahulu oleh gurunya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, yakni Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi, yang barusan kita baca maulidnya. Dahulu, ratusan tahun yang lalu, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengadakan perayaan maulid Nabi besar Muhammad SAW di Hadramaut, di kota Sewun, pada setiap hari Kamis terakhir di bulan Rabiul Awal. Dan majelis tersebut adalah majelis yang paling besar di Hadramaut di masa itu, dihadiri oleh para wali-wali, para aulia wassalihin, sehingga disebutkan bahwasanya terkadang Al-Habib Ali itu biasanya kalau di situ beliau hadir acara maulid, semua orang-orang berkumpul dihadiri oleh wali-wali besar seperti Al-Habib Idrus bin Umar, Al-Habib Ahmad bin Hasan, dan semua orang-orang yang ada di zaman itu. Habib Ali bicara cuma sedikit dan cuma mengatakan, wahai hadirin, saya kumpulkan kalian di sini tujuannya satu, agar kalian bisa ngumpul berjumpa melihat ini wajah-wajah yang mulia dari keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan majelis tersebut katanya disebutkan bahwasanya dulu ada seorang saleh, dia di kota Tarim, Hadramaut. Dia bilang, ini orang-orang pada hari Kamis terakhir semuanya berangkat jalan ke kota Sewun, jauh, saya males jalan deh, daripada ke sana mendingan saya ziarah ke makamnya wali-wali di Zambal, di kota Tarim sini. Sudah, dia datang pergi ke Zambal, ke kota Tarim, mau ziarah. Waktunya orang hadir pergi maulid, dia malah pergi mau hadir ziarah. Baru mau masuk ke tempat pemakaman wali-wali, di situ ada seorang wanita salihah waliyah yang duduk di luar makam situ. Tahu-tahu nih orang ditanya, ya fulan, kamu mau kemari mau ngapain? Dia bilang, saya mau ziarah salaf, mau ziarah wali-wali. Maka dijawab oleh wanita salihah tersebut, wali-wali saat ini gak ada di tempatnya, semua lagi pergi ke Sewun, lagi hadir maulid Nabi besar Muhammad. Nah, bukan waktunya ziarah, pergi sana hadir maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman tersebut Al-Habib Ali memberikan bisyarah, kabar gembira kepada mereka yang hadir, dan majelis kita ini bersambung, koneksinya ini langsung ke Sewun sana, ke majelisnya Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Itu katanya Al-Habib Ali, maulid yang macam ini adalah, katanya Habib Ali, dha waqt taubatak ya al-asi idza batatu, dha waqt aubatak ya syarik idza batau, dha waqt la syak yughfarku jami'az dzunub. Dikatakan ini, majelis ini adalah waktumu untuk bertaubat. Tukang maksiat, kalau kamu mau taubat, ini waktunya bertaubat. Ada niatan mau taubat, ini waktunya di majelis ini kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ini adalah waktumu untuk kembali, wahai orang yang kabur dari ketaatan kepada Allah. Ini saatnya mau kembali, ada niat mau balik, mau rujuk kepada Allah. Ini masanya, ini tempatnya, ini majelis. Majelis yang semacam ini tidak diragukan diampuni semua dosa-dosa. Kata Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kemudian beliau bilang, "Dza jama' ma mathilu fi shimal aw janub." Perkumpulan maulid ini enggak ada bandingnya di barat maupun di timur, enggak ada bandingnya. Kenapa? Yahdhur bihal Mustafa wa ahlul ghuyub. Perkumpulan yang dihadiri oleh Nabi besar Muhammad dan keluarga beliau, dan mereka para wali-wali Allah min ahlil ghuyub, min ahlil zahir wal batin, semuanya hadir di majelis yang semacam ini. Cuma tugasnya kita sekarang adalah hadirkan hati kita. Barang siapa yang hatinya bersama Nabi Muhammad, ya bersama Nabi. Barang siapa yang hatinya bersama aulia wa shalihin, bersama mereka.
Tapi kalau hatinya sama petinju, hatinya sama artis, hatinya sama Yahudi Nasrani, waliyadzubillah min dzalik. Hatinya sama tokoh dunia, makan sama tokoh dunia sana, waliyadzubillah min dzalik. Tapi barang siapa yang hatinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beruntung orang tersebut. Itu dikatakan bahwasanya tadi kita mendengarkan daripada maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah adalah nur, cahaya yang Allah Ta'ala turunkan, yang Allah Ta'ala jadikan di tengah-tengah kita. Ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian cahaya dari Allah Ta'ala dan Al-Quran. Dan Allah Ta'ala mengatakan, Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Beliau disifatkan oleh Allah Ta'ala sebagai sirajan munira, lentera lampu cahaya yang terang benderang. Marhaban ahlan bi syamsin khafiyat fiha kawakib. Marhaban ahlan bi syamsin qad mahat kullal ghayahib. Al-Habib Ali bilang tadi dalam qasidah yang disebutkan, selamat datang wahai matahari, yang mana ketika matahari ini datang, bulan ketutup, bintang ketutup. Kenapa? Mataharinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahibul Maulid mengatakan, wa idza masya baina ashabihi faka'annamal qamaru baina nujumiz zuhur wa idza aqbala lailan faka'annan nas min nurihi fi awanid zuhur. Itu dikatakan bahwasanya apabila Nabi Muhammad berjalan di antara sahabat-sahabatnya, maka beliau bagaikan bulan purnama, di sampingnya sahabat bagaikan bintang-bintang yang bercahaya. Dan apabila Rasulullah datang masuk di malam hari ke tengah-tengah manusia, maka manusia rasanya bagaikan di siang hari dari cahaya yang nampak di wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga dikatakan bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika ditanya tentang wajahnya Rasulullah, mereka mengatakan, ka'anna wajhahu qamar bal adwa'u minal qamar. Wajah Rasulullah bagaikan bulan, bahkan lebih terang daripada bulan purnama, lebih enak dilihat daripada bulan purnama. Sahabat yang lain ketika ditanya tentang wajah Rasulullah, dia menjawab, ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Tahu wajahnya Rasulullah bercahaya, seolah-olah matahari beredar di balik wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajah yang agung, yang mulia tersebut itu disebutkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ahu badihatan hadah wa man khalaqahu ma'rifatan ahabbah. Itu Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, barang siapa yang sekilas sesaat pertama kali melihat Rasulullah datang, maka langsung dia takut, gentar karena karisma dan wibawanya Rasulullah. Tetapi ketika kalau sudah duduk mendengar dari Rasulullah, menatap wajah Rasulullah, langsung jatuh cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh para sahabat ketika mereka berjalan bersama Nabi Muhammad, mereka berjalan bersama Nabi Muhammad ketika jalan di siang hari, mereka melihat ke tanah. Apa yang mereka cari di tanah? Yang mereka cari di mana gerangan bayangannya Rasulullah. Mereka cari bayangannya Rasulullah agar jangan sampai bayangan Nabi Muhammad terpijak oleh kaki mereka. Sehingga sahabat sampai ta'zimnya kepada Rasulullah seperti itu. Jalan bersama Nabi, lihat ke bawah mana bayangannya Rasulullah, jangan sampai keinjak bayangannya Rasulullah. Bayangannya Nabi gak berani dia injak, apalagi syariatnya Nabi, apalagi sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah terkadang satu kali sahabat tersebut ketika mau jalan dia cari bayangannya Rasulullah, dicari semuanya ada bayangan, kecuali Nabi Muhammad gak ada bayangannya. Kenapa? Sebab beliau adalah nur. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun. Engkau adalah mataharinya, engkau adalah purnamanya, engkau cahaya di atas cahaya yang lain sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Nabi Muhammad enak banget. Kebersamaan dengan Rasulullah nikmat banget. Sahabat mereka rela meninggalkan asetnya, rela meninggalkan rumahnya, rela meninggalkan negerinya, tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa mereka di sana dapat makanan yang enak? Enggak.
Apa mereka di sana dapat villa, hotel yang enak? Tidak. Tapi mereka di sana dapat teman duduk yang enak. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tiap sahabat yang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dekat maupun yang jauh, yang depan maupun yang di belakang, semua mendapatkan porsi yang sama dari Rasulullah. Sampai bahwasanya disebutkan setiap orang yang duduk bersama Rasulullah merasa dirinya paling diperhatikan, paling disayang, paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Mereka merasa dirinya, saya yang paling sering ditatap oleh Rasulullah. Sampai salah seorang sahabat bilang, ma ra'ani illa mutabassima. Tiap kali Rasulullah melihat saya selalu tersenyum. Dan ini perasaan sahabat-sahabat beliau. Setiap orang yang duduk dengan Nabi Muhammad merasa dia paling disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi satu hal, nggak ada kemungkaran di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada orang di majelisnya Nabi besar Muhammad ya berbicara tentang kemungkaran. Semua yang beredar di majelisnya Rasulullah kebaikan, keindahan, dan semua yang bersumber dari Nabi Muhammad keindahan dan kebaikan. Al-Habib Ali beliau mengatakan, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Tidaklah Rasulullah berucap dan tidaklah beliau berbuat kecuali hanyalah hal yang baik-baik saja. Lahul khuluqus sahl wal lafzul muhtawi 'ala al-ma'na al-jazal. Idza da'ahu al-miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah wa huwa lahu syafiqur rahim lil yatimi wal armalah. Dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang penuh rahmat, yang penuh kasih sayang. Semua sahabat merasakan rahmat dan kasih sayang Rasulullah dari ucapan, perbuatan, dari pandangan mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga dikatakan lam ya'ti basharun ala mithli khalqihi fi mahasini nazarihi wa sam'ihi wa nutqihi qad khalaqahu Allah ala ajmali surah fiha jami'ul mahasini mahsurah wa 'alaiha magsurah. Gak ada manusia yang bisa mendekati kesempurnaan fisik atau sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala ciptakan Rasulullah dalam seindah-indahnya wujud, dan segala keindahan dipadukan dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha, nah saudara-saudara sekalian, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Sayyidul Aqwan, dan beliau mengajarkan kepada kita rahmat, mengajarkan kepada kita kasih sayang, mengajarkan kepada kita persatuan sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap orang yang beruntung adalah orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Wa in tuti'uhu tahtadu, kata Allah taala. Seandainya kalian mengikuti Rasulullah, maka kalian akan sukses. Kalian akan sampai kepada tujuan. Kalian akan mencapai hidayah kalau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab wal qawlu wan niyatu thumma al amalu bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Ucapannya bagus, perbuatannya bagus, niatnya bagus, tapi kalau enggak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan la yu'minu 'abdun hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seorang hamba hingga kemauannya ngikut kepada kemauannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah siapa orang yang terbaik? Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau pernah ditanya ya tentang habaib keturunan Rasulullah. Ditanya habaib yang paling afdal yang mana nih, sebab familinya banyak. Ada Al-Attas, ada Al-Habsyi, ada Al-Segaf, ada Al-Syekh Abu Bakar bin Salim, ada Al-Haddad. Itu habaib yang paling mulia yang mana? Dari keturunan yang mana? Maka Habib Abdullah bin Umar bin Yahya menjawab dengan satu kalimat, yang paling mulia dari keturunannya Rasulullah, akmaluhum ittiba'an bin Nabi Muhammad. Yang paling sempurna meneladani Rasulullah, itu yang paling mulia, itu yang paling agung. Karenanya yang paling agung, yang paling mulia, yang paling meneladani Nabi Muhammad. Ulama yang paling mulia di antara mereka yang paling mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga setiap orang apapun profesi mereka, mau dia pejabat yang paling mulia yang mengikuti Nabi Muhammad, ataupun dia seorang pedagang yang paling mulia yang mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Apapun profesi orang tersebut, yang paling mulia di antara mereka yang paling meneladani Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, saudara-saudara sekalian, peneladanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya itu kita jiwai dan kita jalankan di dalam keseharian kita. Hari ini, sore ini kita hadir maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini majelis dilaksanakan, diadakan sesuai dengan niat orang yang mentaksiskannya pertama kali, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, yang mana beliau terima mandat ini daripada Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, dan menerima mandat ini dan yang mentaksiskannya pertama kali Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Apa tujuan daripada majelis ini? Adalah membuat orang-orang terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu enggak bahwasanya kita nih hadir di sini adalah untuk memastikan keanggotaan kita dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia ini banyak organisasi, banyak perkumpulan, banyak ini itu segala macam, dan banyak orang-orang yang memiliki keanggotaan dengan bagian-bagian tersebut. Terus terang, nggak penting ya kalau kita kehilangan keanggotaan dengan organisasi tertentu, atau kehilangan keanggotaan dari kantor tertentu, atau kehilangan keanggotaan dari partai tertentu, kagak penting. Yang paling penting jangan sampai kita kehilangan keanggotaan dari umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita udah kehilangan keanggotaan dari umat Nabi Muhammad, rugi. Biar kata kita menjadi orang yang paling tinggi derajatnya di dunia, tapi nggak diaku oleh Rasulullah, nggak ada gunanya semuanya itu. Walaupun kita wa'ikana mulkul ard fi qabdati yadi, walaupun kerajaan dunia di genggaman kita, tapi kalau kita tidak diaku oleh Rasulullah, nggak ada gunanya semuanya. Waliyadzubillah min dzalik. Akan tetapi kalau kita diaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh beruntung, sungguh mulia orang yang diaku oleh Rasulullah. Ada sahabat Rasulullah namanya Dzulbijadain. Dzulbijadain ini dia tinggalkan, dia punya aset, dia punya tanah, dia punya harta, tapi kampungnya memusuhi Nabi Muhammad. Alhasil dia keluar dari kampungnya mau hijrah kepada Rasulullah. Di tengah jalan udah dia bawa bekal, dihadang oleh orang kampungnya, oleh preman kampung, kaum musyrikin menghadang dia, dibilang gak boleh keluar. Akhirnya, saya bayar berapapun kalian mau, yang penting biarkan saya dekat kepada kekasihku Rasulullah. Saya di rumah juga di kampung tidak menguntungkan kalian. Dan orang-orang yang tidak beriman, yang paling besar di mata mereka, yang paling agung di hati mereka, yaitu cuma dunia. Orang-orang yang tidak beriman, yang jauh dari Allah dan Rasul, yang paling agung di hati mereka adalah dunia. Tapi mukminin, yang paling agung di hati mereka Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling agung di hatinya mereka. Dzulbijadain bilang, saya berikan dunia yang kamu mau, ambil. Yang penting saya mau dekat sama Nabi Muhammad. Hingga semua hartanya diambil, asetnya diambil, bekal yang dia bawa diambil. Dan dia yang tadinya kaya raya datang ke Madinah cuma pakai 2 lembar baju yang sudah butut, yang menutupi bagian atas dan bagian bawah, hingga dikenal Dzulbijadain, orang yang datang ke Madinah dengan 2 baju yang udah butut. Sampai ke Madinah Al-Munawwarah, sehari-hari dekat dengan Nabi Muhammad, hadir majelis Nabi Muhammad, sholat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung sahabat karena melihat wajah Nabi Muhammad, beruntung sahabat karena bersalaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu Dzulbijadain satu kali Nabi dengar suara dia lagi zikir lantang di masjid. Nabi di luar masjid. Nabi nanya, ini suaranya siapa nih kedengeran lantang dari masjid? Dan ini suaranya Dzulbijadain ya Rasulullah. Ada satu orang nyeletuk. Rupanya ini orang, dia nyeletuk, dia nggak tahu, mungkin dia bilang, ya Rasulullah innahum mura'i. Ngapain ini orang berzikir dengan angkat suara? Dia ingin dipuji orang, ingin riya. Maka Nabi bilang, tidak, nggak boleh kamu ngomong gitu terhadap orang yang berzikir. Innahu Allah, sesungguhnya dia adalah orang yang balik, yang rujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkumpulan macam begini, zikir kayak begini didukung, disupport oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga dalam satu perjalanan bersama Nabi Muhammad, ketika pulang, Dzulbijadain sakit keras dan meninggal dunia di tengah perjalanan. Waktu beliau meninggal dunia, yang ngurusin jenazahnya sahabat-sahabat besar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ini senior sahabat yang ngurusin jenazahnya, yang mandikan jenazahnya. Hingga begitu mau disolatkan, Nabi yang solatkan. Setelah itu, kemudian kuburannya sudah digali, Nabi bilang stop, jangan dimasukin dulu jenazahnya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah masuk ke dalam lubang kubur.
Kemudian itu lubang kubur, tanahnya diratakan oleh tangannya Nabi Muhammad. Setelah diratakan oleh tangannya Nabi Muhammad, terus Nabi berdiri di atas lubang kubur, ayo masukkan sini jenazahnya. Itu jenazah diterima dengan kedua tangan suci Rasulullah dan dibaringkan oleh Rasulullah di liang kubur tersebut. Setelah dibaringkan, Nabi bilang apa? Nabi berdiri di dalam lubang kubur itu, Nabi doa sambil angkat tangan. Allahumma rida anhu fa inni amsaitu anhu radin, kata Rasulullah. Ya Allah, ridailah sahabatku ini, sebab sungguh aku pada malam ini aku ridho kepada orang ini, kata Rasulullah SAW. Beruntung Zulbijadain, dia buang semua hartanya, dia buang semua jabatannya, dia buang semua dunianya untuk mendapatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau dapat ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, kita mau kita keluar dari majelis ini, tahu kita dapat apa? Kita dapat ridhonya Nabi Muhammad. Sebab kalau kita udah dapat ridhonya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan ridho kepada kita sekalian. Dan sungguh kita keluar dari majelis ini mau dapat ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bukan girang kalau duit kita banyak. Rasulullah bukan girang kalau jabatan kita tinggi. Rasulullah bukan girang kalau kita punya mobil mewah atau rumah megah. Tapi yang menggirangkan Rasulullah, tahu apa yang menggirangkan Rasulullah? Kalau kita istiqamah berjalan di jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam perbuatan ngikutin perbuatannya Nabi Muhammad, dalam ucapan ngikutin ucapannya Nabi Muhammad, berniat seperti niatnya Nabi Muhammad, melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu gak sedikit sunnahnya Rasulullah? Nabi bilang, rakaatul fajr khair minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya. Lebih baik dari dunia seisinya. Bukan cuma dari satu provinsi, dari satu kota, dari satu negara, dunia seisinya. Qabliyah subuh ditawarkan, mau dunia seisinya apa qabliyah subuh? Qabliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakata, itu dari satu sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masih banyak sunnahnya yang lain. Sungguh kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita mau ridhonya Rasulullah, menangkan Rasulullah, bela Rasulullah di rumah kita, ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wujudkan di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana cara kaum wanita kita berpakaian, bagaimana akhlak mereka, bagaimana sikap mereka. Ini hari alhamdulillah kita hadir maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan besok tahu-tahu malam tahun baru kita bikin hal-hal yang kagak-kagak yang nyakitin hatinya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin ini hari kita keluar dapat ridhonya Nabi Muhammad, dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan terus berkelanjutan sampai akhir hayat kita meninggal dunia dalam keadaan Allah ridha kepada kita, Nabi Muhammad ridha kepada kita sekalian. Wal Habib Ali mengatakan, min ba'di dzal yawm batughfar jami'adz dzunub. Ada sahibul maulid bilang, insya Allah nih berkat maulid Nabi Muhammad, mulai hari ini semua dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Mulai hari ini semua kesalahan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mulai hari ini Allah Ta'ala melimpahkan taubatnya kepada kita sekalian. Ya, kita keluar dari majelis ini dengan lembaran yang baru, dengan niat yang baru, dengan hati yang baru, yang lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi agar diberikan kesehatan, diberikan afiat. Begitu juga putra beliau Al-Habib Ali dan segenap keluarga besar Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan para guru-guru kita, para ulama kita yang hadir tengah-tengah kita, Al-Habib Abdurrahman bin Syekh, dan juga para asatidzah, para kiai hadirin dan hadirat. Insyaallah tidak kita keluar dari majlis ini melainkan hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada umat Islam, Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada umat Nabi Muhammad, Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada semua yang hadir di tempat ini beserta keluarga kita. Dan apabila kita meninggal dunia, kita diwafatkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, diberikan husnul khatimah dan melihat wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa rafu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.